Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Akmaliasari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi Achieving Success Through Effective Business Communication atau meraih sukses melalui komunikasi bisnis yang efektif pada mata kuliah komunikasi bisnis di bab pertama dengan dosen pengampu Bu Sela Rizky Amelia SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi bisnis. Sebelumnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini adalah proses transfer informasi dan makna antara pengirim dan penerima yang menggunakan satu atau lebih saluran tertulis, lisan, visual, maupun elektronik. Nah, inti dari komunikasi ini adalah berbagi atau memberikan data, informasi, wawasan, dan inspirasi dalam pertukaran yang saling menguntungkan untuk kita dan orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Kemudian, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi pada karir dan juga perusahaan. Yang pertama untuk karir, meningkatkan keterampilan komunikasi kita mungkin merupakan satu-satunya langkah terpenting yang dapat kita ambil dalam karir kita. Ambisi dan ide saja pun tidak cukup. Jika kita berharap sukses, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, jika kita belajar menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan baik, serta berkomunikasi dalam situasi apapun, kita akan memperoleh keuntungan yang besar yang akan berguna sepanjang karir kita. Kemudian, pada perusahaan, selain keuntungan pribadi, komunikasi juga penting bagi kita karena penting bagi perusahaan kita. Komunikasi yang efektif membantu bisnis dalam berbagai cara. Yang pertama, hubungan yang akan jauh lebih erat dengan komunitas penting di pasar, kemudian peluang untuk mempengaruhi percakapan, persepsi, dan juga tren, lalu peningkatan produktivitas dan penyelesaian masalah lebih cepat, dan hasil keuntungan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Jadi, upaya apa sih yang harus kita lakukan agar komunikasi kita ini seefektif mungkin? Jadi, ada 5 hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama yaitu berikan informasi yang praktis dan tidak terlalu bertele-tele dan panjang lebar. Kemudian berikan fakta, bukan kesan yang samar-samar. Lalu memperjelas harapan ataupun tujuan dan tanggung jawab kepada penerima informasi. Kemudian menyajikan informasi secara ringkas dan seefisien mungkin. Lalu tawarkan argumen dan rekomendasi yang meyakinkan dan persuasif. Selanjutnya yaitu berkomunikasi sebagai profesional. Profesionalisme adalah kualitas kinerja pada tingkat tinggi dan berperilaku dengan tujuan dan juga kebanggaan. Profesional sejati melampaui ekspektasi minimum dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berarti. Profesionalisme ini dapat dipecah menjadi 6 ciri yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu berjuang untuk unggul atau menjadi yang terbaik, lalu menjadi pemain tim. Nah, seorang profesional tahu bagaimana berkontribusi pada hal-hal yang lebih besar dan membuat orang lain di sekitar mereka menjadi lebih baik. Kemudian, membuat keputusan etis. Jadi, seorang profesional itu akan menghindari penyimpangan etika dan mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati ketika menghadapi dilema etika. Kemudian, dapat diandalkan dan akuntabel. Seorang profesional menepati janjinya, memenuhi komitmennya, belajar dari kesalahannya, dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian menunjukkan rasa etiket atau hormat, lalu mempertahankan sikap positif. Nah, seorang profesional ini harus menjaga sikap positif terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan perusahaan, bahkan ketika keadaan sesulit apapun.
Selanjutnya yaitu berkomunikasi dalam konteks organisasi. Setiap organisasi mempunyai jaringan komunikasi yang formal dan juga informal. Pada jaringan komunikasi formal, di mana ide dan informasi mengalir sepanjang garis komando, yaitu pada tingkat hierarki, pada suatu struktur organisasi perusahaan. Dalam jaringan formal, informasi mengalir dalam 3 arah. Yang pertama, komunikasi ke bawah mengalir dari eksekutif ke karyawan. Yang kedua, komunikasi ke atas yang mengalir dari karyawan ke eksekutif. Kemudian yang ketiga, komunikasi horizontal yaitu mengalir antar departemen. Pada organisasi jaringan informal mencakup seluruh komunikasi yang terjadi di luar jaringan formal. Beberapa dari komunikasi ini terjadi secara alami ketika karyawan berinteraksi dalam pekerjaan dan dalam lingkungan sosial. Beberapa di antaranya terjadi ketika jaringan formal tidak memberikan informasi yang diinginkan karyawan. Faktanya, keterbatasan yang melekat pada jaringan komunikasi formal turut memacu pertumbuhan media sosial di lingkungan bisnis. Kemudian, proses komunikasi. Nah, di sini ada 8 proses komunikasi yang dimana tentunya kita sudah mempraktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu pengirim mempunyai ide. Nah, keberhasilan suatu upaya komunikasi dimulai dari sini dan bergantung pada sifat gagasan serta motivasi penyampainya. Lalu, pengirim mengkodekan ide tersebut sebagai pesan. Nah, yang ketiga ini pengirim menghasilkan pesan dalam media yang dapat ditransmisikan. Lalu, yang keempat, pengirim mengirimkan pesan melalui saluran, baik secara lisan, tertulis, visual maupun elektronik. Dan yang kelima, audiens menerima pesan yang sudah disampaikan oleh pengirim. Lalu, audiens menerjemahkan pesan yang telah disampaikan tersebut. Kemudian, yang ketujuh, audiens merespons pesan. Lalu, yang terakhir, audiens memberikan umpan balik ataupun feedback. Nah, selanjutnya, dalam proses berkomunikasi tentunya kita memiliki hambatan ataupun gangguan yang terjadi. Di antaranya kebisingan ataupun gangguan. Jadi gangguan ada 2, yang pertama gangguan dari eksternal yang berkisar dari misalkan akustik yang buruk, ruang pertemuan yang tidak nyaman, hingga layar komputer yang penuh dengan pesan-pesan instan. Kemudian gangguan internal terdiri dari pikiran dan juga emosi. Dan juga multitasking yang hampir dijamin akan menciptakan gangguan pada komunikasi. Lalu, pesan yang bersaing. Mendapatkan perhatian penuh dari audiens memang jarang terjadi, namun dalam banyak kasus kita harus bersaing dengan pesan lain yang mencoba menjangkau audiens kita pada saat yang bersamaan. Kemudian filter, pesan bisa saja diblokir ataupun diubah oleh manusia maupun teknologi apapun yang mengintervensi antara pengirim dan juga penerima. Pemfilteran bisa saja disengaja, misalnya secara otomatis mengarsipkan pesan email berdasarkan pengirim ataupun konten. Yang tidak disengaja misalnya filter spam yang terlalu agresif sehingga menghapus email yang sah. Kemudian ketika kerusakan saluran terjadi, pesan mungkin tertunda, salah rute ataupun hilang. Nah, selanjutnya, hukum komunikasi. Jadi komunikasi ini tidak hanya berpedoman pada etika. Komunikasi bisnis juga terikat oleh berbagai macam undang-undang dan juga peraturan. Termasuk di antaranya yaitu komunikasi promosi. Pakar pemasaran perlu menyadari banyaknya undang-undang yang mengatur kebenaran dan keakuratan dalam periklanan. Kemudian kontrak. Kontrak ini adalah janji yang mengikat secara hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan penawaran dan pihak lainnya menerima. Kemudian komunikasi ketenaga kerjaan. Undang-undang lokal, negara bagian, dan federal mengatur komunikasi antara pemberi kerja dan calon karyawan serta karyawan saat ini. Kemudian hak milik intelektual. Di zaman ketika konektivitas global yang instan membuat penyalinan dan pengiriman uang file elektronik yang menjadi mudah, perlindungan kekayaan intelektual atau IP telah menjadi perhatian yang luas. Kekayaan intelektual mencakup hak paten, materi berhak cipta, rahasia dagang, dan bahkan nama domain internet. Kemudian laporan keuangan.
Profesional keuangan dan akuntansi yang bekerja untuk perusahaan publik, yaitu perusahaan yang menjual saham kepada publik, harus mematuhi undang-undang pelaporan yang ketat. Kemudian fitnah, komentar negatif terhadap pihak lain, meningkatkan kemungkinan pencemaran nama baik, yaitu penyampaian pernyataan palsu yang disengaja sehingga merusak karakter atau reputasi suatu perusahaan maupun individual. Kemudian persyaratan transparansi, pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah-langkah untuk membantu memastikan konsumen dan pihak lain mengetahui siapa dalang di balik informasi yang mereka terima, terutama pada sumber internet. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.